Lihat klasternya besar banget. Tapi saya nggak buahnya akan saya biarkan normal. Lihat. Nah, sayatnya itu jaraknya. Nah, pas di sisi sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Hari ini kita akan coba pembentukan cabang tersier menggunakan booth. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk memberikan tips yang biasa White Garden lakukan. Nah, kebetulan hari ini saya akan pembentukan cabang tersier, tapi dalam kondisi di musim hujan gitu. Jadi saran saya sebisa mungkin pembentukan jangan di saat musim hujan. Tapi kalau situasi yang harus kita melakukan itu, pastikan hama sudah hilang dari area perkebunan kita. Jadi beresiko nanti kalau di saat sprout daunnya keriting. Jadi atau keserang trip ataupun hama-hama jamur yang lainnya. Atau media juga sedang asam ya, akhirnya pertumbuhan juga tidak bagus. Nah, kita langsung aja ntar dulu. Nah, di sini saya ada satu pohon. Nah, ini kondisi habis panen. Jadi nah, ini ada beberapa yang tumbuh. Nah, ini diusahakan atau wajib lah, menurut saya wajib untuk kita buang biar nutrisi akan fokus ke atas. Karena ini cabangnya tidak akan kita perlukan. Kita buang aja. Ya. Lihat di sini. Juga beberapa mengeluarkan karses bunga, tapi ini nggak tahu akan kita pelihara apa enggak. Jadi juga belum melakukan aplikasi GA3 juga, dan pertumbuhan sebenarnya agak sedikit stuck di sini. Nanti kita akan dorong pakai NPK grower untuk ambil kalium dan nitrogen ya. Nanti akan kita bahas mengenai NPK grower. Ini juga kita buang aja. Sebelum kita pemangkasan, kita lihat dulu hasil dari beberapa yang sudah dipangkas. Jadi ini pembentukan cabang tersier menggunakan booth. Nih hampir semuanya kita menggunakan booth. Nah, kebetulan ini habis serang hama. Jadi kemarin setelah saya pulang dari Padang, ternyata hama trip penyerang trellis ini. Nah, jadi mau nggak mau harus saya pangkas. Tersiernya saya pangkas. Dan tapi sebelum saya pangkas ini harus saya pastikan steril dari hama. Jadi untuk menghindari di saat sprout akan keluar daun yang keriting karena hama tersebut. Nah, di sini kita lihat ini. Nah, jadi di saat kita pembentukan tersier pastikan batang sudah berkayu. Nanti resikonya kalau di sebelah sininya masih warna hijau, nanti dia akan tumbuh di depan aja atau tumbuh di belakang tapi di depannya akan membusuk. Nanti kita lihat ada beberapa yang nanti akan kita lihat lah. Nah, di sini hampir semuanya keluar. Nah, ini juga kita tidak memerlukan tersier di sini, berarti kita buang aja. Nah, jadi di sini juga proses seleksinya. Buat sementara saya akan buang bagian bawahnya. Sini. Kita akan kurangi tersiernya. Kita akan kurangi tersiernya bagian bawah. Kita akan kurangin. Bagian bawah kita kurangin. Kita kurangin di sini. Nah, lihat di sini. Akhirnya ada tersier yang tumbuhnya kurang maksimal. Jadi kita buangin aja di sini. Kita buangin di sini. Kita buang. Jadi yang menghadap ke bawah kita buang aja. Menghadap ke bawah kita buang aja. Ini. Nah, ini kita buang. Nah, terus kalau keluar dua seperti ini, kita pilih salah satu.
Nah, kita akan ambil yang tegap, jadi yang ini kita buang. Oke, ini juga kita buang. Nah, ya, jadi kita pelihara tersier sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersier. Sama ini juga. Ini juga akan kita seleksi. Lihat di sini. Bagian bawahnya kita seleksi aja. Yang 2 buang. Ini juga kita buang. Nah, oke, ini kita buang. Kita buang, ini kita buang. Ini kita buang. Ini bagian bawah kita buang. Ini kita buang. Nah, bisa dilihat di sini. Ini masih hijau. Nah, akhirnya apa? Pertumbuhan tidak bagus. Kita buang aja di sini. Ya, ini hampir semua butnya pecah, serempak. Nah, bisa lihat di sini. Nah, ini tadinya warna hijau. Nih. Dan kebetulan, nah di sebelah sini tumbuh normal. Nah, karena ya saya akan pangkas di sini. Saya pangkas di sini. Buang sini. Nah, jadi airnya pendek. Sekundernya pendek. Tapi di berikutnya nanti tersier yang tumbuh di sini akan saya rebahkan ke sini. Jadi jangan khawatir kalau kita pakai di awal tersier ukurannya pendek. Kita akan bisa menambah panjangnya lagi di pembuahan berikutnya. Oke. Nah, ini untuk mendongkrak pertumbuhan, saya akan menggunakan MPK Grower. Nanti kita aplikasi setelah pemangkasan pembentukan tersier yang akan kita lakukan. Di sini. Lihat. Ini buah keluar di saat pembentukan tersier. Menggunakan bud. Nah, ini juga lihat banyak yang kering. Ini karena persiapan pembuahan yang tidak cukup, yang akhirnya bunga proses polinasinya tidak maksimal. Ya, jadi dan ini juga tidak ada aplikasi pupuk MKP. Kedengaran, Din? Coba MKP, jadi bunga juga tidak kuat. Tapi kita lihat apakah akan bertahan sampai panen nanti. Yuk. Nah, ini lagi nih. Ini pembentukan tersier menggunakan, ya kita pecahin tapi tidak pecah serentak. Karena di sini berkayu dan sini hijau. Kita buang aja. Cabangnya nggak kita butuhin. Nah, ini yang akan kita pangkas. Ini kita pakai sistem single cordon. Double cordon. Nah, ini tersier menggunakan tunas air, tidak tumbuh serentak. Jadi kita akan pecahkan pakai bud. Jadi kita pangkas. Nah, nggak boleh sayang nih. Ini kan kondisi percabangannya sudah sehat semua. Tapi kita berharap di saat kita membuahkan pohon anggur atau menanam pohon anggur, kita harus perhitungkan juga untuk percabangannya. Jadi kerapihannya juga. Jadi jangan asal berbuah, jangan asal memiliki cabang yang banyak. Kita bikin percabangan yang benar-benar akan kita pergunakan sampai setiap tahunnya. Nah, jadi
kita harus pelihara 2 cabang abadi. Yang saya maksud 2 cabang abadi itu cabang yang nggak kita batang, yang nggak kita pangkas-pangkas. Jadi termasuk ini nih. Ini nih akan kita jadikan batang abadi. Ini primer, akan ada seumur hidup si pohon, dan sekundernya juga. Jadi kita akan pangkas setiap pembuahan, tersiernya setiap tahunnya. Ya, ini kita buang aja di sini. Kita buang. Pangkas saja. Ini daunnya kita buang semuanya. Pastikan di saat kita membuang semua daun, pastikan cadangan nutrisi di batang sudah mencukupi. Jadi pohon nggak mati. Jadi saran saya juga di saat pemangkasan, 1 minggu sebelum pemangkasan kita boleh pakai MPK grower atau pen KNO3 merah juga boleh untuk mendongkrak pertumbuhan tunas baru. Jadi biar bisa tunasnya tumbuh serentak. Kita buang aja. Oke. Nah, di sini kayaknya agak terlalu panjang, saya tak beresiko untuk tidak perut sempurna. Jadi buat tahun pertama saya akan pakai pembuahan di sini aja. Sorry, sekundernya di 1 meter. Ya, di 1 meter. Sebelah kiri. Kembali sebelah kanan. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita melakukan penyayatan. Nah, di sini. Lihat teman-teman. Kita sayat. Nah, sayatnya itu jaraknya. Nah, pas di sisi sebelah sini. Sekitar 0,5 cm. Kita pakai saya di sini. Kayak gergaji. Biar lebih rapi. Atau beresiko untuk putus juga. Juga nih. Ini aja. Ini proses pelukaan. Jadi pelukan ini fungsinya untuk menahan nutrisi. Nanti setelah kita penyayatan, besok kita sudah bisa aplikasi Dormex. Kalau ingin pecahkan menggunakan Dormex, pecahkan bootnya.
Jadi depannya ya, di depan penyayatan ya. Di depan ya, bukan di sini, tapi di sininya. Ini kita sayat semua tunasnya, nanti baru akan kita seleksi. Oke, sudah kita sayat. Kita akan pakai fungisida untuk menghindari jamur. Ini saya pakai skor ini sistemik, jadi karena jamur kita belum terserang jamur, jadi kita pakai yang sistemik. Jadi untuk mencegah jamur itu menyerang, ini pakai 1 liter 1 mili, atau paling mudahnya kita bolongin aja seperti ini. Kalau nggak punya insulin, bolongin. Pakai setetes, 3 tetes. Hop. Atau 1 mili, bisa kalau pakai insulin pakai 1 mili per 1 liter air. Oke, kita semprot. Biar nggak keserang jamur. Ini skor ini sistemik, jadi dia akan masuk ke sel-sel batang. Oke, tuh. Nah, ini Dormex. Jadi kita akan pakai Dormex besok. Setelah kita penyayatan, kita pakai Dormex. Itu 20 mili. Kita pakai 1 atau 0,5 mili Dormex atau 1 mili Dormex. Perbandingan seperti itu. Ya, sekarang kita akan aplikasi NPK Grower untuk yang di sana, yang baru seprut, untuk mendongkrak pertumbuhan dari tunas yang pecah. Nah, ini NPK Grower ini kandungan nitrogennya itu 15%. Dan fosfatnya di 9% dan kaliumnya di 20%, plus TE. TE ini unsur hara mikro. Nah, jadi ini udah komplit nih. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya. Nah, TE-nya ini nggak disebutin. Oh, ini ada nih. Ini ada mikronya, ada magnesium, sulfur. Ini makro primer sebenarnya, sekunder. Boron, mangan, dan zinc. Jadi ini komplit. Ini bagus banget. Jadi, nah, NPK di grower ini ada 2 macam, ada nitrat dan amonium. Jadi nitrat ini yang bisa dipakai langsung diserap, dan amonium ini cadangan nitrogen, jadi nggak mudah lepas di udara. Jadi penguapannya, kandungan nitrogen di pupuk ini nggak mudah menguap. Jadi ada 2 jenis nitrogen. Nah, fosfat juga fungsinya untuk penguatan pembelahan sel. Jadi untuk batang juga bisa semakin besar juga. Dan kalium terutama, ini kaliumnya tinggi, fungsinya untuk pemerataan unsur hara, pemerataan nutrisi. Jadi saya mau pakai ini, caranya ini aja. Lihat ini juga, ini ada berbuah di saat pembentukan tersier. Lihat ini varian Solomia. Lihat klasternya besar banget. Tapi saya buahnya akan saya biarkan normal, jadi tidak melakukan pemupukan generatif. Karena yang saya butuhkan adalah tersiernya nanti untuk pemangkasan setelah musim hujan. Bisa dilihat semua tunas perut. Nah, ini belum diseleksi, nanti
Nah, ini ada beberapa, lihat daunnya. Ini ada kekurangan unsur hara juga. Jadi nanti dengan kita menggunakan MPK Grower, magnesiumnya ada untuk pembentukan zat hijau daun, membantu nitrogen untuk pembentukan zat hijau daun. Jadi mudah-mudahan ini akan normal kembali. Kita pakai aja. Nah, saya lihat ini juga, teman-teman. Ini juga habis pemangkasan. Jadi kemarin sempat terserang trip juga. Cabang-cabang yang kemarin yang sudah tumbuh subur kemarin terserang trip. Jadi sudah kita pangkas. Tapi sebelum dipangkas, pastikan hama sudah mati. Jadi sudah kita sudah kita tanggulangin, baru kita boleh pangkas lagi. Jadi sekarang kita akan dongkrak penumbuhan tunas baru. Jadi di sini tersier akan kita hidupkan lagi ya, pucuk-pucuk barunya. Jadi kita dongkrak menggunakan MPK Grower juga ya. Oke. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.